Oh, oke. Thank you. Silakan Pak. Yuk, terima kasih. Saya pengen jujur hari ini. Karena gara-gara tayangan 30 detik iklan tentang COVID-19, secara nggak sadar udah ngerubah cara hidup saya bertahun-tahun lamanya. Dan ini lebih dari sekedar merubah cara hidup, dari cara saya berpikir, dari cara saya ngerasain, bahkan yang sepele, ngebuka pintu aja pakai siku. Ini bukan lebay, tapi ini fakta yang udah saya jalanin bertahun-tahun. Dalam komunikasi massa ada yang namanya efek kognitif, efek afektif, dan juga efek behavioral. Singkatnya, ini nempel semua di kepala, di hati, dan membuat lo melakukan sesuatu. Dan saya ngerasain 3 hal ini dalam satu iklan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Awalnya saya pikir, ini paling virus kayak flu biasa doang. Tapi ketika saya ngelihat tayangan itu, ada satu scene orang batuk di ruang umum, nggak pakai masker, dan terus orang sebelahnya jatuh sakit akhirnya. Dan saya baru sadar, ternyata ini bukan flu. Bukan flu biasa. Ini tentang bagaimana satu partikel kecil bisa ngancurin rantai kehidupan manusia. Saya jadi belajar, virus bisa menyebar lewat udara, cairan, bahkan sentuhan. Dan yang paling mind-blowing, bisa menempel di uang tunai, pegangan pintu, HP, bahkan baju kita sendiri. Dan di titik itu, saya nggak bisa abai. Saya harus ambil sikap. Setelah paham logikanya, baru masuk ke hati. Saya jadi overthinking tiap kali memegang apapun, bahkan sekarang. Kadang masih ngerasa kayak tangan ini penuh dengan virus. Sampai awal tahun 2024, saya selalu gunakan masker kemanapun saya pergi. Masuk angkot, naik motor, ke ruang publik, semua pakai masker. Bahkan tas di mobil, banyak masker. Dan juga hand sanitizer. Yang parahnya, saya sampai hari ini takut untuk megang uang, takut megang barang-barang dari orang lain atau pemberian dari orang lain. Karena dalam pikiran selalu ngomong gini, lu bersih nggak sih? Permisi Pak. Duh, ini lagi ya, kasih. Ini nih. Separno itu tuh saya. Hal ini karena empati saya akhirnya terbentuk. Efek dari iklan yang ditayangkan berulang-ulang di televisi yang membuat saya khawatir ketika saya pulang ke rumah bertemu dengan orang tua terkena penyakit lantaran tangan saya yang kotor. Saya mulai mengubah kebiasaan. Masker udah jadi bagian dari gaya hidup. Hand sanitizer sudah kayak sahabat hidup. Bukan hanya itu, saya daftar menjadi relawan Satgas Covid. Saya belajar tentang bagaimana mengedukasi warga, mengevakuasi warga, bagi-bagi masker, bagi suplemen. Bahkan saya membuat terobosan membuat disinfektan chamber yang disebarkan ke ruang-ruang publik. Hal ini kenapa saya lakukan? Karena saya sadar kalau masalah ini nyata dan saya ngerti, maka saya harus menjadi bagian dari solusi yang ada di masyarakat saat itu. Kadang saya mikir, kalau nggak terpapar iklan itu, saya nggak akan segininya. Mungkin saya juga akan jadi orang yang meremehkan COVID, yang bikin orang lain tertular, dan akhirnya nyesel belakangan.
Karena satu tayangan singkat, akhirnya semua berubah. Dan itulah kekuatan dari komunikasi massa. Kalau pesannya kuat, visualnya kena, dan momennya pas, itu bisa bikin seseorang berubah secara sadar. Dan menurut saya, efek dari sebuah tayangan ini bukan soal viral, tapi ini membuat kita bisa peduli. Satu iklan kecil, 3 efek besar. Dan saya sampai hari ini masih terpapar iklan tersebut.